Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri warung yang pakai pengasihan, tanda-tandanya, efeknya ke pembeli. Pernah nggak sih lo ngerasa aneh? Makan di satu warung, rasanya ya gitu-gitu doang, tapi lo balik lagi. Dan lagi, dan lagi. Bahkan pas pulang tuh kayak ada yang kepikiran terus. Besok makan di sana lagi ya. Padahal bukan warteg seleb, bukan juga menu sultan. Bisa jadi lo baru aja makan di warung yang dipasangin pengasihan. Oke, ini bukan sekadar mitos. Banyak perukyah, ustadz-ustadz rukyah, bahkan mantan pelaku ilmu hitam yang ngaku, pengasihan buat dagangan itu nyata. Bukan cuma buat cari jodoh, tapi juga buat narik pelanggan. Nih, gua spill ciri-cirinya satu-satu, biar lo waspada. Ciri-ciri warung yang diduga menggunakan ilmu pengasihan. Makanannya biasa, tapi ketagihan tanpa alasan. Nasi gorengnya kayak buatan anak kos semester 2, tapi lo balik lagi. Rasanya biasa aja, tapi lo ngerasa kayak, pengen kesana mulu. Padahal warung sebelah lebih rame, lebih murah, lebih enak. Tapi tetap aja kaki lo nyeret ke warung itu. Aroma aneh di sekitar warung. Kadang ada bau kembang, menyan, atau minyak wangi tertentu. Bukan dari makanan, tapi dari suasana. Lo sadar baunya tuh bukan kayak bau masakan pada umumnya. Apalagi kalau baunya munculnya pas jam-jam sepi atau habis maghrib. Serem cuy. Selalu rame tapi nggak masuk akal. Pernah lihat warung yang rame mulu, tapi kalau lo lihat menunya, tempatnya, atau harganya, ya, nothing special. Tapi tiap hari rame terus, kayak ada follower jin loyal gitu. Beberapa orang yang peka bahkan bilang, yang beli tuh bukan semua manusia. Ada benda-benda aneh di sekitar warung. Kadang ada botol kecil tergantung di atas pintu, kendi kecil di pojokan, kain hitam di bawah meja, atau bunga-bunga tertentu yang ditaruh sembunyi-sembunyi. Itu bisa jadi media pengasihan atau pemanggil khodam, menurut para ustadz rukyah. Pemilik warung bersikap aneh. Ada yang pendiamnya kelewatan, matanya kosong, kayak nahan jin di pupil. Atau justru terlalu manis, ngelus tangan, mandangin lo lama banget pas bayar, suka tiba-tiba nyapa dengan tenang-tenang mencekam. Kadang senyumnya lebih dingin dari es batu galon. Warungnya buka di jam-jam tidak umum. Kebuka jam 2 malam, subuh udah standby, atau malah malam Jumat rame banget. Wah, bisa jadi warungnya nyambung ritual tertentu. Ada juga yang suka siram air di depan warung saat subuh, atau bakar sesuatu tiap malam tertentu. Nah, ini harus dicurigai. Lo ngerasa linglung abis makan. Setelah makan di situ, lo merasa kayak bego sendiri. Lupa barang, lupa bayar, pikiran ngambang, atau malah susah fokus salat. Ada juga yang cerita mimpi aneh semalaman, rezekinya ketahan, emosian, atau malah kepikiran terus sama warungnya kayak orang jatuh cinta. Serem banget gak sih? Banyak yang nanya nih, Bang, kalau udah makan di warung kayak gitu gimana dong? Tenang, ada solusinya. Solusi kalau sudah terlanjur makan di warung pengasihan, rukyah mandiri. Langsung ambil air putih, bacain ayat-ayat ini. Al-Fatihah, 7 kali. Al-Baqarah, 102, 3 kali. Al-A'raf, 117 sampai 122. Yunus, 81 dan 82. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas, masing-masing 3 kali. Tiup ke airnya, terus minum. Kalau ngerasa mual, muntah, pusing, itu tanda ada yang keluar. Jangan panik, itu reaksi bagus. Zikir dan doa perlindungan sebelum makan. Next time. Bismillah. Jangan lupa baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali sebelum masuk warung atau beli makanan dari luar. Kalau efeknya kuat, cari perukyah yang amanah. Datang ke perukyah syar'i yang nggak pakai jin, nggak minta tumbal, dan bacaan rukyahnya dari Al-Quran. Jangan asal sembarang ustadz yang malah ngajak ke kuburan. Jangan remehkan sihir pengasihan. Seringkali rezeki orang bisa keambil, hati bisa dikacauin, dan hubungan rumah tangga bisa renggang cuman gara-gara makan dari tangan yang ada niat buruk. Kata Ustadz Nurdin Al-Indonesi, jin apa sih yang biasanya dipakai di warung pengasihan? Dalam kasus ilmu pengasihan untuk dagangan, biar warung laris, pelanggan betah, dan susah lupa, biasanya digunakan jin tertentu dengan karakteristik khusus. Nah, ini dia penjelasannya. Jenis jin yang sering dipakai. Jin ifrit. Ini jin kelas berat. Kuat, cepat, dan biasa dipakai dalam sihir tingkat tinggi. Dipakai untuk mengendalikan pikiran pembeli. Menarik aura agar orang terpikat secara tidak sadar. Efeknya,
Orang yang masuk warung bisa merasa betah, ngantuk, atau melayang pikirannya. Jin dari golongan Al-Ahmar, jin yang berhubungan dengan pesona dan pelet. Warna khasnya merah, ahmar atau merah. Dipakai untuk membuat pelanggan tergila-gila, menumbuhkan rasa suka yang gak rasional ke tempat atau orang tertentu. Korin yang dipelihara. Korin ini jin pendamping manusia. Tapi dalam kasus ini, si pemilik warung bersahabat atau ngelakuin perjanjian dengan korin miliknya atau milik orang lain untuk bantu melariskan usaha. Dipakai untuk membisiki pelanggan agar tertarik terus sama makanan atau orang di warung. Jin tukang dagang, jin kodam dagangan. Biasa dikasih nama-nama lokal kayak Sipangi, Mbok Darmi, Embok Ayu, Joyo, atau nama-nama halus yang disamarkan agar kesannya tidak jahat. Jin ini sering diikat lewat benda pusaka, air kembang, dupa, atau minyak khusus. Bentuk penampakan jin ini, gimana? Kalau lo bisa lihat atau kebetulan kebuka mata batin, biasanya mereka muncul dalam bentuk perempuan cantik atau tua menyeramkan. Di dunia jin, ini kamuflase klasik. Jin betina cantik untuk menarik laki-laki, pelanggan cowok. Jin nenek tua serem untuk bikin pelanggan takut tapi tetap tunduk. Ular, kucing hitam, dan tikus besar. Kadang jin ini jaga warung dalam bentuk hewan. Kalau ada kucing hitam yang nongkrong terus di warung tertentu, atau ular keluar masuk tempat makan, jangan langsung anggap itu biasa. Angin atau bayangan gelap. Ada yang hadir dalam bentuk angin tiba-tiba, atau bayangan melintas cepat padahal nggak ada orang. Kata para ustadz dan peruqyah. Ustadz Jamhuri Sisyono. Jin yang dipakai untuk pengasihan makanan itu bisa jin dari kerajaan Ifrit, jin pelet, Al-Ahmar, bahkan korin si pemilik warung. Tujuan mereka adalah menumbuhkan rasa suka, ikatan batin, bahkan sampai ngebuat orang kecanduan. Ini nyata dan banyak yang mengalamin. Ustadz Nuruddin Al-Indonesi. Khodam sihir bisa masuk lewat makanan, maka hati-hati. Di balik rasa enak yang gak biasa, bisa ada jin yang lagi ngintip pintu hati kita. Gimana menghindari jin ini? Bacain doa sebelum makan, Bismillahirrahmanirrahim yadurru ma'asmihi syai'on. 3 kali. Jangan makan kalau hati nggak tenang atau ragu. Insting itu kadang kode dari Allah. Ruqyah air minum setelah makan dari luar. Ayat kursi Al-Falaq An-Nas Al-Baqarah 102. Jangan asal makan di sembarang warung, apalagi yang suasananya beda sendiri, terlalu sunyi, terlalu gelap, atau bikin pikiran ngefly. Pas kita makan di warung yang pakai pengasihan, di alam gaib. Terjadi apa? Jin berada tepat di depan atau di sekitar kita. Dalam penglihatan orang yang punya basyirah, mata batin terbuka, jin biasanya berdiri atau melayang di hadapan pembeli, kadang tepat di depan makanan. Dia bisa berwujud seperti bayangan gelap, perempuan berambut panjang, sosok hitam tanpa wajah, atau cuma energi panas dingin yang mengelilingi kita. Jin meniup atau meludahi makanan kita. Ini dijelaskan juga dalam hadis tentang jin yang makan dan minum bersama manusia jika tidak menyebut nama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang masuk rumah atau makan dan menyebut nama Allah, maka setan berkata, tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam bagi kita. Tapi jika dia masuk rumah tanpa menyebut nama Allah, maka setan berkata, kita dapat bermalam. Dan bila tidak menyebut nama Allah saat makan, setan berkata, kita dapat makan malam. Hadits riwayat Muslim. Artinya, saat lu makan tanpa basmalah, jin punya izin, karena kelalaian kita, untuk ikut campur. Di warung yang ada unsur sihir, jinnya bahkan menyentuh atau meniup makanan supaya energi sihir atau pengikat hati bisa masuk ke tubuh kita. Jin meniupkan, energi pengasihan atau pelet. Jin yang sudah diperintahkan oleh si pemilik warung akan meniupkan pengaruh gaib ke makanan. Efeknya, kita makan tapi kayak lagi kena sugesti kuat. Pikiran jadi kabur, perasaan kayak nyaman banget. Tiba-tiba muncul keinginan, pengen balik ke sini lagi. Bahkan menurut Ustadz Jamhuri Sisyono, ada kasus jin meniupkan nama pemilik warung ke dalam hati si pembeli. Jadi tanpa sadar, si pembeli terikat secara batin dengan tempat itu. Mirip ilmu pelet, tapi medianya makanan. Jin bisa masuk lewat makanan. Setelah kita telan, jin atau energi sihir itu bisa masuk lewat rasa di lidah, aroma makanan, atau air minumnya. Efeknya bisa muncul langsung, pusing, mual, tiba-tiba malas ibadah, emosi nggak stabil.
Lama-lama, ketagihan datang, susah rezeki, sering mimpi buruk, atau bahkan kerasukan, kalau orangnya lemah secara ruhiyah. Berdasarkan kesaksian beberapa peruqyah dan orang yang pernah kesurupan karena makanan, jin berdiri di dekat panci atau tempat nasi sambil membacakan mantra, versi gaib. Saat pembeli datang, jin mengikuti dan meniupkan energi sihir ke makanan. Jin lain kadang berdiri di pojokan, ngamatin, sambil menjaga, agar pelanggan gak kabur atau batal makan. Makanya para ulama dan ruqyah menekankan, jangan pernah makan atau minum tanpa baca basmalah. Jangan makan dari tempat yang lo ragukan kehalalannya, bukan cuma dari sisi bahan, tapi juga dari sisi pengaruh gaibnya. Ustadz Farid Ahmad Okbah, ahli sihir dan ruqyah, makanan yang terkena sihir bisa menanamkan pengaruh langsung ke hati. Kalau nggak dibentengi jikir dan tauhid, maka pengaruhnya akan meresap seperti racun tanpa rasa. Jadi mulai sekarang, buka mata dan hati. Jangan sampai lo makan kenyang, tapi pulang bawa jin. Bukan cuma kenyang, lo juga bisa kena sihir pengasihan yang ngikat rezeki, hati, dan pikiran lo. Tak temen lo yang doyan jajan warung, tapi kadang ngerasa linglung. Siapa tahu udah kena bumbu cinta warung sebelah. Oh ya, channel YouTube gue masih sedikit subscribe-nya. Dukung dong dengan klik subs-nya. Biar menyebar dan banyak yang tahu dan terbantu. Hati-hati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.